Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak ibu, sehatnya? Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu mengenai KD 4.2, yaitu menyajikan teks deskripsi. Untuk itu anak-anak ibu perhatikan ya penjelasan berikut ini. Apa saja langkah-langkah menulis teks deskripsi? Yang pertama, memilih tema atau topik terlebih dahulu. Kemudian setelah itu yang kedua, barulah kita mengadakan pengamatan atau observasi terhadap objek yang hendak kita jadikan suatu karangan. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Untuk kita membuat karangan ini harus punya data-data agar bisa lengkap jelas karangan kita. Kemudian yang keempat, menetapkan pola pengembangan. Ya, mau pola pengembangan mana kita buat paragrafnya? Nah, itu dia. Kemudian yang kelima, menyusun kerangkanya. Anak-anak ibu sudah pelajari ya bagaimana menyusun kerangka. Nah, kemudian keenam, mengembangkan kerangka tadi menjadi paragraf yang utuh. Kemudian setelah itu kita menyunting teksnya. Menyunting ini berarti memperbaiki jika masih ada kesalahan, baik itu kesalahan penulisan, ejaan, tanda baca, maupun kesalahan dalam makna-makna kalimat yang terdapat pada teks karanganmu. Kemudian yang kedelapan, mempublikasikannya. Ya, setelah jadi karangan deskripsi kita, bisa kita publikasikan ya. Oke, itu saja mengenai langkah-langkah menulis teks deskripsi. Intinya dalam menulis teks deskripsi kita harus menentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul teks deskripsi berupa objek yang akan dideskripsikan. Contoh misalnya kita ambil judulnya Sekolah Baruku ya. Nah, kemudian yang kedua, buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Itu dia. Contoh kerangka teks deskripsi, perhatikanlah diagram berikut ini. Sekolah Baruku. Nah, sekolah baruku ini yang mau dibahas itu ada 4 yang bisa kita bahas ya. Bisa dari segi gedungnya, halamannya, guru, teman. Nah, dari gedung kita bahas lagi. Apa yang mau kita bahas dari gedung? Ukuran dan fasilitasnya, kualitas dan warna gedungnya. Kemudian dari halaman bisa kita bahas tata rapinya bagaimana, luas gedungnya berapa. Kemudian kalau dari gurunya ramah, sikap gurunya bagaimana, itu dia. Nah, kalau dari segi temannya apanya? Bisa kita bahas teman laki-laki, kemudian ada teman antar kelas. Nah, itu dia tadi anak-anak ibu mengenai kerangka teks deskripsi. Bisa kalian kembangkan nantinya menjadi karangan. Langkah selanjutnya yaitu mencari data dari subjek yang ditulis. Data yang dicari dengan cara mengamati subjek yang akan kita deskripsikan. Nah, gunakan tabel ini ya. Misalnya hal yang dideskripsikan, kondisi fisiknya, tanggapan terhadap sifat guru-guru, tanggapan terhadap sifat teman-teman. Nah, kemudian hasil pengamatan kita tulis. Kalau tadi hal yang dideskripsikan kondisi fisiknya, hasil pengamatan dari kondisi fisik tadi apa? Oh, bangunannya kokoh, bagus, dan bercat warna biru muda. Selanjutnya kita buat kalimatnya. Bagaimana kalimatnya? Harus berkaitan dengan hal yang dideskripsikan dengan hasil pengamatan. Selanjutnya seperti itu juga dengan tanggapan terhadap sifat-sifat guru dan tanggapan terhadap sifat teman-teman. Bisa ya anak-anak ibu? Langkah selanjutnya adalah tatalah kalimat menjadi paragraf. Dengan catatan kita harus sesuaikan dengan struktur teks deskripsi yang sudah kita pelajari. Ada identifikasi, ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian, ada deskripsi bagian 1, 2, dan 3. Kemudian terakhir simpulan ya. Langkah berikutnya, perincian objek atau suasana yang dideskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang dapat merangsang panca indera seolah-olah pembaca mengalami langsung
peristiwa tersebut berdasarkan hasil penglihatan, pendengaran, dan merasakan apa yang kalian deskripsikan dengan menggunakan variasi kata yang memiliki daya tarik bagi pembaca. Bagaimanakah cara menyunting teks deskripsi? Yang pertama, bacalah kalimat per kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, diksi, pola kalimatnya. Kemudian yang kedua, catatlah atau beri tanda pada kalimat atau kata yang akan disunting. Kemudian yang ketiga, betulkan, perbaiki, dan suntinglah kalimat, kata, ejaan, atau apa yang telah dicatat sebelumnya. Baru keempat, menyunting kalimat dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu bisa menambah kata, mengganti kata, pemakaian kata-kata baku, dan mengurangi kata. Yang kelima, memeriksa keterpaduan antar paragraf untuk memastikan paragraf tersebut padu. 6. Memperhatikan kesalahan dalam paragraf. Ketujuh, memperbaiki keruntutan paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Nah, berikut ini contoh teks deskripsi. Judulnya Gunung. Baca dan perhatikan dengan seksama. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, anak-anak ibu tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.